Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herisa Ardianti Mulia dengan nomor NIM 102200030. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Ada 3 pokok bahasan penting, yaitu yang pertama adalah biografi Abu Yusuf, yang kedua pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf, dan yang terakhir adalah implementasi dari pemikiran Abu Yusuf ini. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi di Kufah, dan ia pernah tinggal di Baghdad. Serta Abu Yusuf ini meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku yang ada di Arab. Keluarganya disebut dengan Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor. Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf ini menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara lain, 1. Jalil Atta bin al-Sabi, seorang tabi'in senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis. Kedua yaitu Almas, yang nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mahram. Dan yang ketiga adalah Hisam ibn Urwah al-Asadi al-Madani. Beliau ini adalah ulama hadis yang sangat terkenal pada masanya, serta termasuk dalam tabakat para tabi'in yang banyak melahirkan murid, terutama para ulama Hijaz. Setelah itu, Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya, yaitu Ibnu Abi Laila. Kemudian Abu Yusuf ini melanjutkan perjalanan pendidikannya, yaitu belajar pada Imam Abu Hanifah, yaitu seorang pendiri mazhab Hanafi. Karena melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah ini menyanggupi untuk membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya Abu Yusuf. Nah, jika dilihat dari aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf ini mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun, pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Setelah Imam Abu Hanifah ini wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada masa itu. Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikiran sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Kemudian pada tahun 166 Hijriah, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karir keilmuannya. Di Baghdad, Abu Yusuf menemui Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah ini terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi sampai akhir hayatnya. Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah 1. Kitab Al-Athar, kemudian Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, kemudian Kitab Ar-Rad Al-Siyar Al-Auza'i, kemudian Kitab Aduba Al-Khadi, kemudian Kitab Al-Maharij fil Ahaili, dan Kitab Al-Kharaj. Nah, Kitab Al-Kharaj ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Ar-Rasyid yang mampu memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini, para tokoh dan ulama masa itu menobatkan sebagai tokoh ekonomi Muslim Katolik. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf tertuang pada Kitab Al-Kharaj. Keberadaan Kitab Al-Kharaj mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka.
Pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak, maka harga akan murah. Tetapi, Abu Yusuf menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya, tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal. Demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada permintaan, tapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Jadi dapat dipastikan bahwa konsep ekonomi makro tidak ditemukan dalam Al-Qarad karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal di dunia barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Kegiatan perekonomian menurut Abu Yusuf merupakan fenomena yang berubah-ubah dan bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Adapun faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Adapun faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tersebut yaitu yang pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. Ketiga, yaitu inisiatif atau keinginan penguasa. Kemudian, menurut Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan. Tingkat yang pertama meliputi unsur-unsur alam, antara lain yaitu air dan tanah. Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan yang kedua yaitu tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain. Menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian adalah al-mustarakat al-diniyah, yaitu komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardi, dan mustarakat al-mudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan atau minimal mempererat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian tersebut. Abu Yusuf juga mengenal konsep perdagangan luar negeri yang secara implisit diberi istilah tabadul. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per 4 bulan dengan pembaharuan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan, serta diperbolehkan tinggal di Dar al-Islam dengan status sebagai al-Dhimmi. Kemudian poin yang terakhir yaitu implementasi pemikiran dari Abu Yusuf. Di sini ada 4 implementasi pemikiran dari Abu Yusuf. Yang pertama yaitu menggantikan sistem wasifah dengan sistem muqasamah. Wasifah dan muqasamah adalah istilah untuk menyebut sistem pemungutan pajak. Sistem wasifah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak, atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan sistem muqasamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Kemudian yang kedua yaitu membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap 3 kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok harbi, kelompok mustakmin, dan kelompok dhimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizyah, usur, dan sedekah atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen revenue. Dan implementasi pemikiran Abu Yusuf yang terakhir yaitu menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan,
Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.